Assalamualaikum, langsung saja ini saya akan membahas soal pemberian pupuk kandang di atas mulsa ya. Ini saya terangkan karena saya melakukan tes uji coba. Ini sudah 3 minggu. Saya di video sebelumnya ini ada pemberian pupuk kandang 2 minggu ya, kayaknya 2 minggu. Pemberian pupuk kandang ini saya taruh aja di atas mulsa plastik. Dan saya melihat perkembangan tanaman jagung, tanaman cabai yang kenapa saya melakukan penaruhan pupuk kandang ini? Karena saya pengen dari pupuk kandang yang saya taruh di atas mulsa plastik ini sampai sudah kering ya, sudah. Ini dia pupuk kandang. Apakah ada efek untuk tanaman cabai? Pikiran saya seperti itu. Kalau dia, makanya saya penaruhan pupuk kandang ini belum semua, cuma 4 atau 5 bendengan. Saya taruh aja seperti ini. Seperti yang di sana juga itu sudah kena angin, jadi ada yang ke sana, ada yang ke sini. Karena awal pertama saya pembuatan bendengan nggak pakai pupuk kandang ya. Apakah ada efek negatifnya? Takutnya saya ada efek negatif. Nanti setelah ini kena air atau hujan ataupun kena embun, dia pasti akan lembab. Nah, nanti airnya mungkin akan mengalir ke wilayah-wilayah sekitaran tanaman cabai atau tanaman jagung. Nah, saya melihat perkembangan tanaman cabai atau jagung tidak ada efek negatifnya. Ini dekat ya sama tanaman cabai. Dan kenapa saya belum pernah melakukan pengocoran untuk tanaman cabai dari awal tanam? Yang video sebelumnya itu saya menjelaskan saya sekali melakukan pengocoran di tanaman jagung, bukan di tanaman cabai. Setelah tanam cabai itu saya tidak melakukan pengocoran, hanya penaburan pupuk kandang sapi yang sudah jadi. Itu ada di video sebelumnya waktu saya pemberian itu. Silahkan tonton di video sebelumnya agar paham. Nah, sampai sekarang ini saya belum melakukan pengocoran tanaman cabai. Saya belum melakukan pengocoran. Kalau untuk spray, saya melakukan spray hanya menggunakan bahan aktif metomil. Itu aja. Itu saya fokus hanya di tanaman jagung karena ulat. Karena saya melihat perkembangan tanaman cabai ini tidak ada efek negatif karena saya melakukan penaruhan pupuk kandang ini. Sekarang sudah 1 hari kemarin, 2 hari kemarin saya melakukan untuk semua bendengan. Saya pemberian pupuk kandang di setiap atas mulsa. Saya melihat efek pada tanaman ada bagusnya. Ini tanaman cabai. Saya tanam umur 13 Juli. 13 Juli ya. 13 Juni. Ini 13 Juni ini saya tanam. Kalau biji dia 1 Juni ya. Ini sudah 1 kilan, 2 kilan kurang sedikit ya. Ini pertumbuhan alhamdulillah baik-baik saja, nggak ada efek negatifnya. Dari sekian banyak yang saya penaruhan pupuk kandang, itu di sekeliling pupuk kandang tanaman cabainya tinggi-tinggi. Ini pupuk kandangnya nih. Ini sampai sudah kering ya, karena sudah lama. Saya taruh di situ aja. Untuk tanaman cabainya alhamdulillah baik-baik saja, tidak ada efek negatifnya. Adanya efek positif ya. Jadi saya tidak melakukan pengocoran. Sebab apa? Ya mungkin sebab ini ya. Saya melihat tanaman cabai ini ada pupuk kandangnya di sini ya. Terus tanaman jagung juga alhamdulillah baik-baik saja. Untuk tanaman cabai perkembangannya juga subur, tidak ada
efek negatifnya ya, dalam artian layu atau busuk akar kalau dia terlalu banyak pupuk. Ini alhamdulillah saya lihat baik-baik saja dari semua tanaman cabai. Nah sekarang saya sudah melakukan untuk penaburan pupuk kandang semua di atas mulsa. Dari semua tanaman ini saya buat ada pupuk kandang di setiap bendengan di atas mulsa ya. Ini tanaman cabai juga alhamdulillah baik. Nah di sini saya juga ada bendengan, 3 bendengan yang tidak saya kasih atasnya ini pupuk kandang. Itu nanti saya akan lihat hasil seminggu atau 2 minggu setelahnya, apakah sama saja yang dikasih pupuk kandang atas ini atau tidak. Karena saya harus melakukan tes uji ya, dalam artian mana yang saya kasih pupuk kandang pertumbuhannya gimana, sama yang tidak saya kasih pupuk kandang gimana pertumbuhannya, ada bedanya enggak. Saya kan bertani mencari ilmu. Kalau ada efek bagusnya kenapa saya nggak lakukan, kalau ada efek negatifnya ya sudah, saya sudah tahu kalau penaruhan pupuk kandang secara di atas mulsa plastik ini ada efek jeleknya, ya udah saya nggak lakukan. Makanya kenapa saya melakukannya hanya 5 bendengan, tidak melakukan semua ya, untuk melihat hasilnya dulu. Dari yang saya coba itu, saya sering melakukan apa yang saya coba pasti saya akan lakukan. Jika ada ilmu, ada teori yang baru, menurut ilmunya benar, ya saya coba praktekkan. Tapi saya praktekkan tidak langsung untuk semua tanaman ya. Ini saya masih ada nih yang satu bendengan belum saya kasih nih. Setelah saya lihat seminggu atau 2 minggu setelahnya ada perkembangan tidak, apakah ada beda atau tidak, nah itu kan saya bisa tahu dari apa yang saya lakukan itu ada hasil enggak. Nah pupuk kandang kan saya ngirit, saya nggak beli. Yang dibutuhkan kan tanaman masa-masa generatif ini kan nutrisinya untuk pertumbuhannya ya, kalau secara teorinya itu nitrogen sama NPK, nitrogen sama fosfat dan mikro, kalium dikit, lebih banyak ke nitrogen sama fosfatnya ya. Nah nanti setelah ini dia mulai masa-masa vegetatif, mungkin saya akan penaruhan pupuk. Makanya kenapa sampai saat ini saya belum melakukan pengocoran ya. Saya lihat pertumbuhan tanaman cabai alhamdulillah baik-baik, tidak menguning, masih hijau segar-segar. Pertumbuhannya normal gitu ya. Nah, ini saya akan melihatkan yang saya tidak pemberian pupuk kandang di atas mulsa plastik ya. Ini adalah tanaman jagung yang saya tidak melakukan perempelan daun jagungnya dari bawah, itu saya nggak rempel. Ini saya juga ada videonya kenapa saya nggak merempel, agar saya tahu nanti 3 bendengan ini hasilnya seperti apa dari hasil yang saya rempel. Nah saya melakukannya seperti ini, sering melakukannya seperti ini, ada 3 atau 4 atau berapa atau 2, saya lakukan uji coba. Nah di sini aja saya sudah melihat perkembangan di tanaman jagung. Ini yang saya tidak rempel, sama yang saya rempel di sana tuh. Kalau saya lihat sudah beda ini perkembangannya, lebih tinggi-tinggi sana, besar-besar sana daripada yang sini ya. Nggak semuanya tapi terlihat dari tanaman cabai juga lebih banyak
pertumbuhannya yang sana. Ini rata, tapi perkembangannya masih tinggi-tinggi yang di sana. Nah, ini saya tidak melakukan pemberian pupuk kandang. Nanti saya buktikan seminggu setelahnya atau 2 minggu setelahnya perbedaannya seperti apa. Ini yang sistem rempel juga sudah terlihat, walaupun belum ada seminggu ya. Mungkin informasinya sekian dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.